Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Fitriasari Nurhaliza, NIM D03219017, mahasiswi semester 3, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang filosofi dan orientasi manajemen perkantoran modern. Yang pertama, kita harus tahu, apa sih manajemen itu? Manajemen berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan dan ager yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut adalah manager yang berarti mengendalikan. Kata manajemen diserap dari bahasa Inggris management. To manage artinya mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen menurut para ahli, salah satunya adalah menurut George Terry. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui pengertian dari kantor. Apa sih kantor itu? Kantor, menurut Jesse Denier, adalah tempat di mana biasanya pekerjaan dilakukan. Secara etimologis, kantor berasal dari Belanda, kantor, yang maknanya ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, jawatan instansi, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris, office memiliki makna tempat memberikan pelayanan, posisi, atau ruang tempat kerja. Jadi, pengertian manajemen perkantoran menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Jesse Denier, manajemen perkantoran adalah pengarahan dan pengawasan sebuah kantor untuk mencapai tujuannya yang khusus dengan cara yang sehemat-hematnya. 2. Menurut Edwin Robinson, manajemen perkantoran berkenaan dengan pengarahan dan pengawasan pekerjaan perkantoran. 3. Menurut Mills, manajemen kantor adalah seni membimbing personil kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen perkantoran merupakan penerapan fungsi manajemen pada kantor, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kantor agar tujuan kantor tersebut dapat tercapai, di mana tujuan kantor adalah pemberian pelayanan informasi pada pihak yang memerlukan. Selanjutnya adalah fungsi manajemen perkantoran modern. 1. Perencanaan atau planning digunakan dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Dapat mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga adalah pengarahan atau commanding. Berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi pada bawahan dalam menjalankan tugas. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling, untuk menjaga agar semua kegiatan dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada tidak menyimpang dari rencana sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Next, ruang lingkup manajemen perkantoran modern. Pertama, aktivitas kantor. Aktivitas kantor pada umumnya terdiri atas aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan perkantoran. Yang kedua adalah sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Sarana atau fasilitas kerja perkantoran diantaranya yaitu lokasi, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Dan yang terakhir adalah tujuan manajemen perkantoran modern. Yang pertama adalah memberikan semua keterangan yang lengkap bagi yang memerlukan. Kedua, memberikan catatan dan laporan yang bermanfaat dan biaya yang sesuai. Ketiga, membantu organisasi atau perusahaan memelihara serta memenuhi kebutuhannya. Keempat, memberikan pekerjaan, tata usaha yang cermat, dan memberi pelayanan secara efektif kepada para langganan atau mitra kerja. Dan yang kelima,
Membuat catatan secara lengkap, relevan, up-to-date, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.